Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 23 Februari 2026. Renungan kita berjudul Jangan Mencobai Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dwayne Long adalah seorang hamba Tuhan dari Rose Hill, Virginia Barat, Amerika Serikat. Ia dikenal karena praktek kontroversialnya dalam memegang ular berbisa. Hal itu biasa dilakukannya pada saat ibadah di gereja sebagai ujian iman. Beberapa kali Dwayne berhasil menjinakkan ular berbisa. Tapi naas baginya datang pada tanggal 11 April 2004 yang lalu. Saat ibadah Paskah, Dwayne menggenggam seekor ular berbisa yang kemudian menggigit jari telunjuknya. Jemaat menganjurkan agar ia mencari pertolongan medis. Tetapi Dwayne menolak karena ia yakin bahwa kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Dia tidak berusaha untuk mengobati gigitan ular di tangannya. Racun ular pun menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Dwayne. Dan keesokan harinya, pada tanggal 12 April 2004, Dwayne Long pun dinyatakan meninggal dunia dalam usia 45 tahun. Apa yang dilakukan Dwayne Long jelas adalah salah. Ia mati dalam kekonyolan, bukan mati karena mempraktekkan iman. Tuhan Yesus memang mengatakan bahwa murid-muridnya akan memegang ular tanpa bahaya. Tetapi hal ini adalah tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya, khususnya ketika mereka memberitakan kabar baik. Memegang ular tidak boleh dilakukan dengan sengaja untuk menguji iman. Perkataan Tuhan Yesus tersebut harus dipahami bahwa ketika kita memberitakan kabar baik dan ada ular yang ingin mencelakai kita, maka kita tidak akan celaka. Hal ini misalnya terjadi pada Rasul Paulus. Ketika Paulus berada di Malta dalam perjalanan ke Roma, ia digigit oleh seekor ular berbisa, tetapi ia tidak apa-apa. Ia justru berhasil membunuh ular tersebut dengan cara mengibaskannya ke dalam api. Ini tercatat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Paulus tidak secara sengaja memegang ular tersebut, tetapi ular itulah yang muncul dan menggigitnya. Jika seandainya Paulus sengaja memegang ular tersebut dengan alasan untuk menguji iman atau bahwa Tuhan pasti melindunginya dari gigitan ular tersebut, maka dia sedang mencobai Tuhan. Alkitab berkata agar kita tidak mencobai Tuhan. Itulah sebabnya ketika iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan bait suci, karena malaikat-malaikat akan menjaganya sehingga dia tidak terjatuh, dengan tegas Yesus menolaknya. Yesus mengutip ayat yang mengajarkan untuk tidak mencobai Tuhan. Bagi Yesus, sengaja menjatuhkan diri dari bubungan bait suci, sekalipun ada janji perlindungan malaikat, adalah tindakan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan maksudnya adalah dengan sengaja melakukan sesuatu yang kita tahu salah atau berbahaya, tetapi berharap Tuhan akan menolongnya. Contohnya, ketika sakit, kita tidak mau berobat karena yakin Tuhan akan sembuhkan. Atau kita berkendara secara ugal-ugalan karena mengejar waktu dengan alasan Tuhan pasti akan melindungi.
Itu bukan tanda iman kepada Tuhan, tetapi tindakan mencobai Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan dan jangan pernah untuk mencobainya. Kata-kata bijak. Jangan pernah mencobai Tuhan karena Tuhan pun tidak pernah mencobai kita. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, ajar aku untuk tidak mencobaimu, tetapi tetap percaya pada kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.